Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianis dari SDN Kesikan 1 Kecamatan Gerebekan Kabupaten Tuban. Saya di sini akan menyampaikan pengimbasan tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau sering kita simak atau sering kita singkat sebagai AKM. Oke, langsung saja Bapak Ibu, marilah kita dengarkan sama-sama video berikut ini. Kita ketikkan guru belajar. Guru belajar. Nah, ini saya sudah mencarinya. Guru belajar. Nah, nanti kita masuk saja ke sini. Nah, ini ada guru berbagi, ada program guru belajar multiseri, ada seri assessment. Kita klik yang untuk yang asesmen kompetensi minimal atau AKM. Ini berarti kita masuk ke yang seri assessment. Nah, nanti ini adalah halaman utamanya untuk yang program guru belajar ini, halaman guru belajar ini, khususnya untuk yang seri asesmen kompetensi minimum. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung masuk, klik di sini, atau bisa langsung tuliskan di tab atas ini, ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Nanti kalau misalnya kita ketikkan seperti itu, misalnya ayo guru belajar, dan Kemdikbud. Nah, ini nanti halaman utamanya adalah seperti ini. Halaman utamanya seperti ini. Nah, ini ada beberapa seri yang bisa seri belajar yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan pengimbasan untuk yang seri asesmen kompetensi minimum. Walaupun sebenarnya untuk yang seri belajar asesmen kompetensi minimum itu sudah sudah habis angkatannya. Kemarin Februari itu angkatan terakhir. Nah, ini untuk sebagai gambaran saja. Nah, kalau kita klik yang seri asesmen kompetensi minimum ini, nanti akan diarahkan ke sini, kita klik selengkapnya. Nah, ini halaman pertama untuk yang halaman seri asesmen kompetensi minimum, seperti yang tadi saya buka, sama ya antara ini dengan ini. Oke, kita close saja salah satu. Nah, ini nanti kalau misalnya nanti mau mulai belajar, tinggal klik nanti mulai belajar. Di sini untuk sekolah teraktif, ini untuk mengetahui data sekolah yang gurunya atau gurunya atau kepala sekolahnya yang paling banyak mengikuti program BIMTEK seri belajar AKM ini gitu. Kemudian di bawah sini nanti Bapak Ibu juga bisa lihat ada penjelasan singkat mengenai apa itu program guru belajar dan juga tentang seri asesmen kompetensi minimum ini. Nah, yang bisa ikut AKM ini atau yang seri AKM ini bukan cuma guru ya, jadi kepala sekolah itu bisa, kemudian pengawas juga bisa. Mulai dari jenjang SD, SMP, sampai SMK, bahkan SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM yang sederajat gitu. Nah, sebenarnya untuk yang asesmen kompetensi minimum itu apa sih? Ini tuh kayak apa namanya? Asesmen kompetensi minimum itu jadi kayak penilaian atau kayak survei seperti itu untuk mengetahui kualitas dari sekolah kita. Nah, itu dari mana? Diambilnya dari hasil asesmen kompetensi minimum yang nanti akan dilakukan oleh siswa-siswa kita. Nah, si siswa-siswa kita itu nanti yang kelas 11 ya, kalau untuk SMK atau SMA itu untuk yang kelas 11 itu nanti mereka akan mengikuti AKM ini, seri asesmen kompetensi minimum. Nah, apa saja nanti yang dinilai itu
adalah kemampuan literasi membaca dan juga kemampuan literasi numerasi dari si siswa. Nah, selain itu juga ada survei lingkungan belajar. Jadi memang hasil dari AKM ini nanti akan digunakan untuk memantau atau mengetahui seberapa berkualitasnya si sekolah kita itu, seperti itu. Untuk siswanya pun tidak semuanya mengikuti AKM ini. Nah, itu nanti untuk siswanya itu dipilih gitu. Dipilihnya itu secara acak. Nah, kalau yang kemarin saya pelajari itu nanti ditunjuk dari dinas, dipilih secara acak. Jadi siswanya bukan hanya yang pintar-pintar doang atau yang kemampuannya sedang atau seperti apa, akan tetapi ya udah dipilih secara acak seperti itu. Itu untuk gambaran secara umumnya. Nah, di program belajar seri asesmen kompetensi minimum ini juga kita juga belajar tentang bagaimana mengimplementasikan literasi dan kemampuan literasi dan literasi membaca dan literasi numerasi yang agar bisa kita integrasikan di pembelajaran kita. Jadi ketika kita membuat soal evaluasi atau ketika kita menyampaikan pembelajaran atau membangun suasana belajar, itu kita berlandaskan pada kemampuan kompetensi literasi membaca dan numerasi. Jadi agar siswa itu kemampuan literasi membaca dan kemampuan literasi numerasinya itu dapat meningkat. Seperti itu. Nah, karena untuk yang seri asesmen kompetensi minimum ini sudah habis ya sebenarnya. Nah, ini sedang dibuat video pembahasannya. Nah, di sini sebenarnya siapa aja yang bisa ikut. Kalau sebenarnya untuk yang bisa ikut itu semuanya itu bisa ikut ya, asal punya, semua guru itu bisa ikut asal punya akun SIM PKB. Nah, ini. Nah, harus memiliki akun SIM PKB. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum memiliki akun SIM PKB, lebih baik segera diurus ya untuk akun SIM PKB-nya karena sangat bermanfaat sekali untuk bisa kita belajar mandiri sebagai guru agar bisa lebih berkembang lagi melalui portal guru belajar ini. Nah, untuk yang seri AKM itu sendiri tahapannya ada dua, yaitu BIMTEK dan juga tahap yang keduanya adalah pengimbasan. Jadi untuk mendapatkan sertifikat itu sertifikat pelatihan itu kita harus menyelesaikan BIMTEK dengan nilai minimal 70 seperti itu. Kalau misalnya dalam jangka waktu satu seri itu tidak bisa menyelesaikan BIMTEK, nah itu nanti akan dianggap tidak lulus. Jadi ketika ada waktunya 7 hari ya harus selesai dalam waktu 7 hari itu dan nilai untuk minimalnya itu adalah nilai minimalnya adalah 70. Kemudian yang kedua adalah program pengimbasan, itu adalah kayak mengajak seperti yang sedang saya lakukan ini. Saya membuat video karena sedang dalam kondisi masih pandemi, jadi saya pengimbasannya menggunakan video. Nah, saya mengajak untuk Bapak Ibu, walaupun memang sudah tidak bisa mengikuti untuk yang seri asesmen kompetensi minimum, kita bisa mengikuti untuk yang seri-seri belajar yang lainnya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya sudah, nanti kita bisa masuk. Nah, ini kebetulan kalau saya sudah ini ya, ini akun saya sudah masuk. Untuk yang asesmen kompetensi minimum, nanti kita klik selengkapnya. Nah, ini nanti halamannya seperti ini. Kemudian sertifikatnya nanti dapat diunduh di sini. Seperti itu. Nah, untuk mengunggah videonya pengimbasan AKM itu nanti diunggah di sini. Ya, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk yang seri yang lain bisa kita pilih yang paling dekat dengan kita. Yang saya rekomendasikan adalah untuk yang seri PPPK. Seri PPPK seperti yang kita tahu bahwa PPPK ini akan segera dibuka untuk seleksinya. Nah, ini kita bisa belajar mandiri
untuk menyiapkan diri mengikuti seleksi PPPK. Nah, kalau ingin mengikuti, kita klik saja selengkapnya, kemudian oke, nah ini ya. Nah, sini kita klik daftar dulu. Nah, jadi ini ada pemberitahuan bahwa data yang ada di dalam sini itu adalah diambil dari SIM PKB, seperti itu. Jadi emang harus punya akun SIM PKB-nya, dan akun SIM PKB-nya datanya dipastikan harus betul, seperti itu. Jadi kalau yang belum sesuai atau misalnya masih ada yang salah atau ada yang masih belum sesuai, nah itu segera diurus gitu. Nanti ngurusnya bisa ke ketua MGMP. Kalau sudah masuk di komunitas ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, kita pilih mata pelajaran. Kalau saya kimia, berarti saya pilih kimia. Seperti itu. Atau misalnya nanti Bapak Ibu pilih saya nggak mau kimia, saya nanti mau ikutnya misalnya saya nih kimia itu nanti bisa di SMP, tapi di SMP itu nanti bisanya IPA. Nah, berarti nanti kita bisa pilih IPA. Nah, oke, saya kimia saja. Ini kimia. Nah, ini sebenarnya lebih lebih baiknya itu yang sesuai aja dengan yang ijazah kita. Walaupun ini sebenarnya juga bisa juga untuk yang linear gitu. Seperti yang tadi saya bilang, saya bisa kimia atau bisa juga mengambil IPA. Seperti itu. IPA itu untuk IPA SMP. Nah, kemudian ini fasilitas pembelajaran ini disediakan selama 7 hari sejak pemilihan mata pelajaran. Jadi kalau kita daftar hari ini berarti 7 hari ke depan. Kita harus menyelesaikan dalam jangka waktu 7 hari ke depan. Nah, jika itu tidak selesai atau tidak tuntas, maka diberikan kesempatan 1 kali lagi. Bisa untuk mengulang atau digunakan untuk mengganti mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian atau ini ada juga ketentuan yang lain, peserta tuntas fasilitas pembelajaran yang belum mengikuti tryout dapat mengubah mata pelajarannya sebanyak 1 kali. Jadi sebenarnya kita cuma punya kesempatan 1 sampai 2 kali seperti itu. Jadi manfaatkan dengan baik program ini. Nah, ini kalau ingin daftar, ini nanti kita klik setujui, kemudian kita klik daftar seperti itu. Nah, ini untuk saya belum bisa untuk daftar hari ini karena untuk yang 7 hari ke depan itu belum bisa memastikan kalau bisa saya tuntaskan dalam 7 hari ke depan gitu ya. Karena ada target yang lain dulu. Nah, nanti semoga masih bisa. Mungkin besok atau lusa akan saya daftar, jadi agar waktu 7 hari saya bisa lebih maksimal. Belajar dari ini ya, dari yang seri yang sebelumnya. Dari seri yang sebelumnya itu udah terlanjur memilih, kemudian ketika mengikuti ternyata ada deadline-nya, jadinya tidak tuntas. Seperti itu, jadi harus mengulang lagi. Nah, biar tidak mengulang lagi dan agar lebih maksimal aja untuk kita yang dalam melakukan BIMTEK. Oke, mungkin seperti itu untuk yang video pengimbasannya. Untuk asesmen kompetensi pengimbasan untuk seri belajar asesmen kompetensi minimum. Nah, ini nanti harapannya nanti kita dapat mengintegrasikan kemampuan literasi membaca dan kemampuan literasi numerasi dalam pembelajaran kita, dalam pembelajaran di mata pelajaran kita sehari-hari. Seperti itu, terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.